Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru, Ibu Guru, serta tenaga pendidik dan kependidikan, marilah kita sama-sama membacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang sudah diberikan, terkhusus nikmat hari ini, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dan berkumpul bersama untuk memenuhi undangan dari salah satu teman kita ya, dalam kegiatan pemahaman dan penanaman budaya positif di sekolah kita. Salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di mana di setiap perilaku beliau terdapat suri teladan yang baik. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, adapun susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu yang pertama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Kartina SPD, dan acara kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Sufirman SPD MPD, dan yang ketiga yakni pemaparan pemahaman budaya positif dari Ibu Yurna Listiawati SPD. Baiklah, untuk menghargai waktu yang ada, mari kita sama-sama memulai kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru dan Ibu Guru untuk berdiri sejenak dan menyanyikan lagu wajib, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Kartina SPD. Selanjutnya acara kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Sufirman SPD MPD. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman pendidikan, SPS Kaluru. Yang saya hormati Ibu
Yuna selaku calon guru penggerak. Insyaallah tidak lama lagi akan menjadi role model di sekolah kita sebagai guru penggerak. Salah akan menggerakkan kita semua menuju kebaikan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Kita harus berbangga bahwa salah satu teman kita mengikuti program guru penggerak, dan kita doakan dan kita dukung segala kegiatan yang dilakukan di sekolah. Kita secara bersama-sama mendukung beliau dalam melaksanakan semua kegiatannya. Alhamdulillah hari ini kita akan berkolaborasi, berdiskusi terkait dengan beberapa hal yang terkait penanaman budaya positif di sekolah kita. Dan mudah-mudahan ini merupakan referensi kita dalam rangka menumbuhkan budaya-budaya positif di sekolah, sehingga ini akan menjadi sangat bermanfaat bagi anak peserta didik kita. Jadi pada prinsipnya saya selaku penanggung jawab di sekolah sangat mendukung dan sangat berterima kasih kepada saudari kita Ibu Yuna yang telah berjuang dalam mengikuti segala kegiatan dalam program guru penggerak, dan mudah-mudahan masih ada angkatan berikutnya nanti ke depan, dan saya berharap ada teman-teman nanti yang bisa juga mengikuti program seperti ini. Dan ini sangat positif dalam pengembangan diri. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Silakan Ibu Yuna melanjutkan untuk memaparkan materi pada siang hari ini, dan kemudian nanti kita akan melakukan diskusi bersama-sama terkait dengan budaya-budaya positif yang mungkin sudah kita laksanakan di sekolah dan akan kita laksanakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya langsung saja kita pada kegiatan inti, yakni pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah oleh Ibu Yuna. Kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SPM SD Pres Karundung, Bapak Supirman SPD MPD, yang saya hormati rekan-rekan guru UPT SPM SD Pres Karundung. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya atas pemaparan tentang budaya positif di sekolah. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sempat hadir dalam kegiatan ini dalam rangka tugas dari salah satu guru penggerak, yaitu melaksanakan diseminasi budaya positif yang ada. Baiklah, saya lanjut. Di sini ada, sebelum saya mau memasuki materi, ada pertanyaan sebanyak 4. Silahkan Bapak Ibu guru
setuju atau tidak setuju jika, silahkan angkat tangannya jika Bapak Ibu guru setuju. Kemudian silahkan angkat tangan sebentar jika Bapak Ibu guru tidak setuju. Nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bapak Ibu guru setuju atau tidak? Silahkan yang mengatakan setuju, silahkan angkat tangannya bahwa pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Setuju? Angkat tangan yang angkat tangan setuju. Oke, kita lanjut. Yang tidak setuju? Oke, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Silahkan Bapak Ibu guru bahwa silahkan angkat tangan yang setuju jika mengatakan pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Tidak ada. Yang tidak setuju, angkat tangan. Setuju bahwa pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Oke, yang tidak setuju? Oke, lanjut. Guru harus mampu memberikan solusi dari setiap siswa bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Guru peran aktif sebagai pembagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, kita tampung dulu jawaban Bapak Ibu. Sebentar kita lihat dari materi tentang disiplin positif. Lanjut. Inti dari pembahasan kita hari ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang terakhir adalah refleksi. Di sini akan ada sesi tanya jawab dan penutup. Lanjut. Sekarang, baiklah Bapak Ibu. Sekarang saya akan mengarahkan Bapak Ibu untuk berpasangan. Berpasangan dulu. Setelah itu, salah satu dari pasangan mengambil sesuatu barang yang berharga. Apakah itu? Pokoknya anggaplah ada barang berharga di tangan kanan ibu. Satu orang ya dari pasangan. Kemudian yang satu orang adalah mencoba membuka kepala tangan Bapak Ibu yang tertutup. Pokoknya bagaimana caranya supaya ya kita pegang seakan-akan ada kita pegang berlian kah atau apa. Kemudian tugasnya adalah yang satu mencoba membuka kepala tangan Bapak Ibu. Ya, bagaimana caranya bisa dilakukan dengan dikelitik-kelitik diapakan. Kemudian dirayu, kemudian Hardik membujuk, mengintimidasi, bahkan mau menawari sesuatu atau ada kue ditawari, nanti saya akan kasih kue kalau kayak ibu bisa buka kepala tangan Bapak Ibu. Oke, silahkan lakukan. Satu orang berpasangan satu orang yang menggenggam tangannya, mengepal tangannya, satu orang yang mencoba membuka tangan dari Bapak Ibu ini. Bisa dengan cara merayu, merayu, dikelitik-kelitiki atau dikasih sesuatu supaya dia bisa membuka tangannya ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Satu orang, bagaimana cara Bapak Ibu supaya dia bisa membuka kepala tangannya? Iya, permen. Nah, iya. Silahkan rayu dia. Bagaimana caranya supaya tangannya itu bisa terbuka? Oke, silakan. Ya, mulai. Silakan mulai. Di situ saja di tempat duduknya Bapak Ibu. Oke.
Gimana caranya? Ini supaya ini terbuka tangannya. Saya beri waktu 1 menit untuk membuka. Iya. Iya. Oke. Bisa? Oke. Sekarang pertanyaannya adalah di sini saja dulu ya. Pertanyaannya, apakah dia membuka Bapak Ibu ini membuka tangannya? Tidak. Kira-kira Bapak Ibu mungkinkah Bapak Ibu akan membuka tangan ini? Mungkinkah? Iya, dari orangnya, ya. Oke. Jadi kira-kira membuka tangan kita itu bukan kita membuka tangan itu dengan diri sendiri atau dari orang lain? Kira-kira kontrol sendiri atau dari lain? Dua-duanya. Oke, lanjut Ibu Ade. Jadi di sini tadi bisa saja kita membuka, kemungkinan kita membuka, kemungkinan juga tidak. Kemudian, apakah Anda akan menutup kepala Anda? Mengapa? Dengan alasan seperti tadi kan? Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala Anda? Siapa kira-kira yang memegang kendali? Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Jadi itulah yang akan saya sampaikan tentang disiplin positif. Jadi disiplin itu biasa dikatakan bahwa disiplin adalah hukuman. Disiplin adalah sebuah penghargaan, peraturan atau hukuman. Betul Bapak Ibu? Ya, jadi oke. Jadi siapakah sesungguhnya pemegang kontrol yang menutup kepala atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Oke, di sini adalah konsep tentang teori kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Ada yang bisa memberi tanggapan tentang ilusi guru mengontrol murid? Tadi Bapak Ibu yang seperti ini, apa itu ilusi guru mengontrol murid? Jadi ada yang bisa memberi tanggapan? Ilusi. Jadi ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Contohnya, kadang kita mengarahkan siswa untuk membersihkan. Iya Bapak Ibu, tetapi kadang anak-anak tidak mau, tidak melakukan. Iya, berarti dia anak ini tidak muncul pada posisi kontrolnya bukan dari dirinya sendiri.
Kalau dia dari dirinya sendiri, berarti tanpa disuruh pun dia akan mengerjakan. Oke, lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang ini bahwa kita beranggapan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Slide. Oke, di sini stimulus pon. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus respon tentang dunia realitas kita sama, padahal teori kontrol tentang dunia adalah realitas kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketiga adalah mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, silakan duduk dulu. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan posisi kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori tentang dunia adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Ya, baiklah, disiplin positif. Kita masuk di yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Sedangkan yang pernah kita ketahui bahwa disiplin itu adalah aturan. Nah, di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi yang dimaksud dengan disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi jangan biasakan memberikan sesuatu imbalan atau penghargaan kepada murid ataupun ancaman dan hukuman.
Itulah yang akan kita lakukan, disiplin positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Lanjut. Oke, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu kita fokus dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan yang di samping itu adalah Ibu Premier program toleransi. Kebajikannya itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, saling menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Inilah nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan pada siswa kita, murid kita. Lanjut. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Coba Bapak Ibu perhatikan di depan, kira-kira dari ketiga motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu masuk dalam kategori yang mana? Tidak usah siswa, kita saja dulu Bapak Ibu. Kita di sini masuk di dalam kategori mana? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah untuk menghindari perilaku, motivasi perilaku kita itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang ini adalah motivasi ekstrinsik yang kedua, dan yang ini, yang satu adalah motivasi intrinsik. Yang mana kira-kira motivasi perilaku Bapak Ibu di sini masuk dalam kategori yang mana? Ya, untuk menghargai diri sendiri. Jadi tidak ada untuk menghindari ketidaknyamanan. Saya akan cepat datang ke sekolah karena saya tidak nyaman dengan teman-teman saya, atau mendapatkan imbalan. Kalau saya duluan datang akan dapat imbalan dari kepala sekolah, sebuah penghargaan. Iya, jadi ini adalah motivasi yang harus kita laksanakan, adalah motivasi intrinsik, sadar diri. Oke, sekarang ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Yang mana itu hukuman tidak terencana, tiba-tiba terjadi, tidak akan tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman atau fisik atau psikis. Konsekuensi terencana. Kalau hukuman tidak terencana, biasanya kita langsung, ada siswa yang terlambat, kita langsung memberi hukuman. Tidak terencana, oh silakan pungut sampah. Sedangkan konsekuensi adalah sebuah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini ada proses restitusi. Kemudian kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini restitusi di sini nanti kita lihat di slide selanjutnya. Lanjut Bapak Ibu. Oke. Coba perhatikan tabel yang di depan. Ini adalah tindakan guru. Apakah dia masuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Kita kunci dulu jawabannya Bapak Ibu. Jadi itu adalah hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan
lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kesepakatan. Oke, ada yang mengatakan hukuman, ada yang mengatakan konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Lanjut. Nah, yang pertama adalah hukuman. Kenapa? 100 kali di buku kalian tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Iya. Jadi inilah jawaban dari perbedaan hukuman dan konsekuensi. Iya. 2, lari mengelilingi lapangan basket itu masuk hukuman. Murid diminta push up itu hukuman. Menggantikan kertas teman yang dicoret-coret itu adalah konsekuensinya karena dia menggunakan apa? Dia mencoret-coret, kemudian dia harus bertanggung jawab. Kemudian membersihkan tumpahan air, konsekuensi, dia harus bertanggung jawab. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, itu hukuman karena ada aturan bahwa harus menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu adalah konsekuensi. Oke. Sekarang lanjut di hukum atau penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada pada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Bapak Ibu, jadi pemberian penghargaan itu tidak efektif dilaksanakan. Dampaknya apa? Penghargaan tidak efektif. Kenapa? Kalau kita selalu memberikan penghargaan, maka anak ini tidak ada motivasi dalam dirinya, tetapi dia menginginkan sesuatu imbalan. Contoh Bapak Ibu, penghargaan bahwa itu tidak efektif. Contohnya kita melakukan kita berikan tugas kepada peserta didik, murid-murid kita untuk mengerjakan tugas. Setelah mengerjakan tugas, dia akan selesai tugasnya dengan baik dan dia akan merasa senang bahwa itulah murid ini, disitulah dia penghargaan yang diberikan. Tetapi kalau kita memberikan sebuah reward, maka anak ini akan merasa bahwa dirinya ini dia bisa melakukan karena dia menginginkan sebuah imbalan. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Kenapa dapat merusak hubungan? Contoh, anak ini mendapat penghargaan, yang satu tidak. Maka anak yang satu ini akan merasa dirinya bahwa saya tidak mungkin mendapat penghargaan itu karena dia lebih pintar. Jadi ada rasa iri yang ada pada diri anak tersebut. Iya, kecemburuan sosial. Makanya penghargaan itu tidak relevan dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Tapi untuk yang jangka pendek bisa saja, tapi untuk jangka yang waktu panjang itu tidak baik dilaksanakan.
Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Dan keenam, penghargaan itu sama saja menghukum. Kemudian pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Jadi oke. Di sini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini adalah perbedaannya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu konsekuensi itu yang harus terjadi. Membuat anak sakit, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Anak lebih menghargai kedisiplinan. Paksaan, stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi, sedangkan konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Konsep diri yang buruk. Konsekuensi seharusnya konsep diri yang baik. Yang mana contohnya Bapak Ibu? Konsep diri yang buruk dengan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman. Dia hukuman diri yang buruk. Iya, merasa dirinya. Oke. Kedua, konsep diri yang baik. Oke, dia bisa memperbaiki yang dia lakukan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk memenuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, tidak nyaman, asingkan untuk sementara. Lanjut. Oke, restitusi. Sering kita dengar, mungkin ada di antara kita baru mengenal arti apa itu restitusi. Tetapi tidak tertutup kemungkinan restitusi ini sering kita laksanakan di dalam kelas. Restitusi adalah menciptakan kondisi untuk memperbaiki tahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajak murid untuk cari solusi untuk mereka dan membantu murid belajar tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperkuat orang lain. Di sini restitusi di sini contohnya, jika ada murid kita yang sering terlambat, kemudian kita melakukan memanggil anak tersebut di dalam suatu ruangan. Kemudian kita tanyakan apa masalahnya. Jangan langsung kita datang terlambat, kita langsung memberi hukuman. Kita harus memberikan dulu restitusi, mencari tahu dulu apa masalah yang dihadapi murid ini untuk melaksanakan mengapa ia terlambat. Jadi panggil dia secara baik-baik, kemudian menanyakan, baru kemudian itu setelah itu dikaitkan dengan keyakinan kelas kita. Apa yang ia langgar dari keyakinan itu, kemudian mencari solusi. Apa yang seharusnya dilakukan supaya anak ini tidak terlambat lagi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Antara siapa? Bisa saja antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa. Tawaran, bukan paksaan. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Keempat adalah
restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu, di sini sudah semua punya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas merupakan nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi, kesepakatan keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama antara guru dengan murid, siswa. Jadi, jika kita melakukan sebuah keyakinan kelas, haruslah dilakukan dengan kolaborasi antara murid dengan guru. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi anak-anak di sini, kalau ada seumpama keyakinan kelas yang kita buat ini, apabila ada siswa yang melanggar keyakinan aturan kelas, maka kita harus mengembalikan pada keyakinannya, kemudian mencari solusinya. Lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ada yang bisa Bapak Ibu menjelaskan mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Oke, luar biasa Ibu. Jadi kalau peraturan itu hanya dibuat oleh guru, sedangkan keyakinan yaitu adalah antara kolaborasi antara guru dan murid, iya, siswa. Oke. Ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini masuk sebuah peraturan karena dibuat oleh orang, bukan kesepakatan. Kemudian kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini masuk dalam keyakinan atau peraturan? Menggunakan masker, peraturan atau keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Iya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali pada nilai-nilai keyakinan kita, lebih menggerakkan seseorang mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya yang mana cocok, keyakinan atau kesepakatan? Oh, Bapak Ibu, menurut yang mana lebih efektif, kesepakatan atau keyakinan? Keyakinan. Apa alasannya? Oke, keyakinan. Oke. Jadi keyakinanlah yang lebih efektif menurut kita. Karena adanya kesepakatan muncullah keyakinan. Lanjut. Ini adalah contoh kesepakatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam. Kami dan guru dan murid yang saling menyayangi
Kalau di sini dalam kesepakatan kelas itu kita menggunakan namanya kalimat positif. Contoh, kalau peraturan itu dilarang membuang sampah sembarangan. Positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Oke, lanjut. Ini adalah urutan langkah dalam penetapan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, selama ini kita sudah melakukan kegiatan tentang keyakinan kelas. Di sini berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Jadi memunculkan dulu peraturan apa dulu yang kita tulis. Silahkan siswa, ajak siswa-siswa kita untuk menulis sebuah peraturan. Setiap anak diarahkan untuk menulis. Kemudian setelah itu mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi disaring. Setelah itu dikumpulkan dulu kalimat-kalimat siswa, ditempelkan. Baru sudah itu kalimat ini diubah dalam kalimat positif. Oke, supaya anak-anak lebih cepat mengingatnya. Kalau kita menggunakan kalimat-kalimat positif, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Ini yang tadi diubah ke dalam kalimat positif, kemudian di sini yang mana kita mau ambil. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima ada diskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Ini harus berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kemudian meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu adalah langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Di sini ada model T dan di sini ada model T. Hormat di sini. Hormat bisa meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Di sini ada benar, terlibat, berperilaku. Ini adalah kedalaman keyakinan kelas tentang model dengan model Y. Lanjut. Oke. Di sini hormat yang itu terdengar. Ini model Y-nya. Cara bicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Ini adalah yang terdengar. Minta tolong, contohnya boleh saya pinjam pulpenta, itu yang terdengar. Kemudian yang terlihat, pegang barang milik lain hanya dengan isinya, itu yang kita lihat. Meminta atau meminjam. Kemudian berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat. Bahasa kita berperilakunya mengucapkan kata tolong, permisi, dan terima kasih. Itu yang perilaku. Oke, sekarang ini adalah model T. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Datang tepat waktu. Sering hadir terlambat. Jadi inilah yang akan kita laksanakan. Datang tepat waktu atau disiplin. Menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti, tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan kata terima kasih. Ada biasa tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan negatif yang ada pada murid kita. Jadi biasakan Bapak Ibu, kalau ada siswa kita yang meminjam barang, kemudian kita mengembalikannya dengan baik dan mengucapkan kata
Terima kasih. Lanjut. Peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas seperti apa kalimat positifnya? Simpanlah buku pada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Iya, saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Datang tepat waktu atau disiplin ya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya? Kalimat positifnya. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Menghindari. Kalimat positifnya. Oke, bergantian atau menunggu giliran. Antri. Budayakan antri. Gunakan masker. Jagalah kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Apa kira-kira? Jaga ketertiban. Lanjut. Keselamatan, ya keamanan. Jadi narkoba itu termasuk kesehatan. Silakan Bapak Ibu dimakan kuenya dengan minum. Jangan kita terlalu serius. Tes. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup, yang mana itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang, atau penerimaan, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi yang ketiga itu adalah kebutuhan penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, mandiri, pemilik pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan dalam pilihan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Posisi kontrol. Posisi kontrol guru adalah berdasarkan teori kontrol Dr. William Gard. Menyimpulkan posisi kontrol guru diterapkan guru. 5 posisi kontrol tersebut adalah ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, yang mana penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan, murid lebih dalam lagi. Guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, memungkinkan apa? Patuhi aturan saya, atau awas. Ini adalah posisi kita sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah. Itu adalah penghukum.
selalu pasti kamu lagi. Yang itu, yang kalau biasa ada kegiatan yang ada siswa kita yang berkelahi, kita lagi. Kau bisa. Nah, itu namanya posisi kita sebagai guru adalah penghukum. Lanjut. Kemudian hasilnya, kembali Bu ini, hasilnya dari posisi penghukum ini, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kalau pulang dari kita, dia akan marah. Itu adalah posisi penghukum. Yang mana itu membuat orang merasa bersalah, yaitu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahumu? Itu adalah membuat merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua tahu kamu berbuat begini? Itu masuk dalam posisi kontrol kita seorang guru adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi lanjut. Teman. Nah, di sini teman-teman. Posisi kita sebagai guru adalah teman. Ayo bantulah demi bapak atau ibu. Sering kita melakukan seperti itu. Ayo ingat, tidak bantuan bapak ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman, yaitu posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Lanjut. Kemudian monitor atau pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Itu adalah sebagai posisi pemantau. Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu adalah sebagai monitor. Lanjut. Sebagai manajer. Jadi posisi kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Keyakinan apa yang kita yakini? Manajer di sini adalah mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kita seharusnya menjadi seorang manajer bagi murid. Jadi kalau ada yang membuat kesalahan, panggillah, kemudian tanyakan apa yang kita yakini dari keyakinan, disesuaikan dengan keyakinan kelas kita. Segitiga restitusi. Ini kayaknya di akhir, Bapak Ibu. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada pun langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Laksanakan. Jadi tanyakan dulu, stabilkan dulu identitasnya, baru validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Itu adalah kegiatan restitusi. Lanjut, di sini ada segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas, dan menstabilkan identitas. Sebenarnya di sini menstabilkan identitas ini adalah segitiga. Tidak tahu yang mana ujungnya, yang mana awalnya. Tapi biasanya kita menstabilkan dulu identitas. Kemudian validasi tindakannya, yang salah apa kesalahannya, kemudian kaitkan dengan kelas yang ada di kelas tak. Oke. Menstabilkan identitas. Anak orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Anak yang keturunan karena sedang main perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kemudian dia mencoba
untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalimat yang dapat disampaikan guru adalah berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini adalah kalimat yang disampaikan pada saat menstabilkan identitas anak-anak. Jadi jika ada siswa yang terlambat, ada siswa yang tidak mengerjakan tugas PR, maka gunakanlah segitiga restitusi. Jangan langsung memberi sebuah hukuman, tapi gunakanlah segitiga restitusi. Lanjut. Jika anak terus fokus pada kesalahannya, maka sulit melanjutkan restitusi. Ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan, cenderung menyalahkan. Rasa bersalah yang membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa lagi. Oke, validasi tindakan yang salah. Kalimat yang harus disampaikan adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Contohnya di sini, ada anak yang berkelahi. Bisa kita melakukan kalimat yang disampaikan. Biasakan ada yang melawan atau ada yang tidak, dia cuma diam saja. Contohnya ada biasa anak dipukul, anak ini hanya diam. Ya, jadi bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak bukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi inilah kalimat-kalimat yang disampaikan oleh guru dalam segitiga restitusi. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Kalimat yang disampaikan adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Lanjut, Bu. Ini adalah implementasi contoh segitiga restitusi yang di sini. Yang pertama itu sering terlambat datang, yang kemudian yang kedua adalah dia menyontek pada saat ulangan. Itu yang saya lakukan. Oke, terima kasih. Sekarang saya kembalikan pada moderator. Ya, itulah tadi pemaparan penanaman disiplin budaya disiplin di sekolah, dan sangat menarik sekali dari apa yang Ibu Yurna paparkan, termasuk saya sendiri yang menerima tentang restitusi. Ya, itu juga merupakan hal baru mungkin bagi kita tentang restitusi segitiga restitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga tadi saya simak dan mungkin Bapak Guru, Ibu Guru simak, ada 5 posisi kontrol guru, di mana guru sebagai penghukum, yang kedua guru bisa saja dia sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ya, itu. Ya, ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian apalagi tadi posisi guru, kemudian keyakinan kelas. Ya, selama ini kasus saya, ya, yang kita buat itu di kelas itu adalah peraturan kelas. Padahal ada di atasnya lagi, ada tingkatannya di atasnya lagi, jadi keyakinan kelas. Nah, dari peraturan misalnya kita buat 3/4, ternyata dipadukan di satu. Itu keyakinan kelas, dan itu adalah hal-hal baru yang kita pelajari bersama. Barangkali ada Bapak Guru dan Ibu Guru yang mau menanggapi,
mau bertanya atau mau memberikan saran, kami silakan kepada Ibu Tina, kami silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya hanya ingin bertanya, mungkin bukan untuk ditujukan kepada Ibu Yurna saja, tapi untuk masukan dari para dewan guru. Ya, pertanyaan saya singkat saja. Bagaimana posisi kontrol guru kita sebagai guru di sekolah SD Peskarundung ini untuk menyikapi keadaan murid kita yang sehari-hari. Tidak usah saya jelaskan barangkali ini mungkin Bapak Ibu guru tahu bagaimana sebenarnya posisi kontrol guru yang terbaik bagi kita untuk menghadapi siswa kita yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Mungkin singkat saja seperti itu. Jadi saya hanya ingin masukan dari bukan hanya berpatok pada Ibu Guru Yurna saja, tapi semua Bapak Ibu guru. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru, terima kasih yang sudah bertanya. Bagaimana Bu Yurna, apa kita tampung pertanyaannya dulu atau satu-satu kita mau kasih umpan balik? Iya. Jadi pertanyaan dari Bu Kartina luar biasa yang menanyakan, dan kita tahu bersama ya bahwa bagaimana perilaku karakter siswa-siswa kita, apalagi yang dihadapi di dalam kelas. Dan Ibu Tina menanyakan, iya betul. Jadi karena juga kita biasa berhadapan hanya jago bicara, kita nih hadapi, kita rasakan. Betul. Saya kayak posisi 5 posisi kontrol guru di penghukum, di pembuat tidak bersalah, teman. Sebenarnya posisi guru kita sudah ada di sini semua. Pernah kita sebagai penghukum, pernah kita sebagai pembuat rasa bersalah, kan? Pernah kita sebagai teman. Kalau kita sebagai teman, karena tuh kebablasan yang murid kan. Ya, karena kebablasan karena murid kan. Biasa itu juga sampai. Ya, kalau kita sebagai teman. Nah, terus kalau sebagai pemantau, kita tahu bukan di pengawas kasihan yang harus mengontrol semua, apalagi ada PMM yang harus dikerja. Ya, jadi yang terbaik sebenarnya ada di posisi manajer situ. Tapi posisi manajer sebenarnya itu bisa dilakukan kalau kita sudah mengajar di SMA barangkali atau di perkuliahan. Tapi itu mungkin dari saya sekedar, mungkin ada dari Bu Yurna langsung kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Bu Tina. Kita coba dulu pertanyaannya, bagaimana posisi kita sebagai guru dalam mengontrol siswa kita yang sering bermasalah yang terjadi di lingkungan kita. Oke, kita gunakan dulu posisi manajer. Dari posisi manajer ini kita harus menanyakan dulu kepada siswa bahwa sebenarnya siapa tahu dia berbuat terus-menerus di dalam sekolah karena adanya masalah, atau ada dulu dalam dirinya ada yang mau dia ungkapkan. Apa sih yang mau dia ungkapkan? Siapa tahu dia baru melakukannya di temannya, padahal dia itu bawa dari rumahnya atau bagaimana. Kita lihat dulu sebagai manajer, mencari dulu solusinya, mencari dulu masalah yang terjadi. Maka kita gunakan segitiga restitusi. Kita coba dulu segitiga restitusi, Bapak Ibu. Kita posisikan dulu kiri sebagai manajer, jangan bikin sebagai teman. Posisi manajer, kita tanyakan, siapa tahu ada unek-uneknya ini anak sehingga melakukan sesuatu. Seperti yang saya lakukan di Fauzan, ada siswa saya, dia ini bagaimana ya? Dia itu tenang, anak ini tenang. Tapi kadang pada semua kerja tugas, dia langsung pulangnya. Alasannya setelah saya telusuri, saya buat, dia berikan dia segitiga restitusi.
Saya lakukan dampingi, tanya, sebenarnya dia baru membalas. Itu yang dilakukan. Baru dia membalas. Sebenarnya dia pernah dipukul mungkin. Menyimpan. Anak ini menyimpan. Jadi dia tidak langsung membalas. Kadang juga dia langsung membalas. Tapi dalam dia juga kondisinya. Tadi Bu, dia ini Kak. Nah, ternyata anak ini mendendam. Jadi kita lakukan bahwa dendam itu tidak baik. Jadi kita posisikan dulu sebagai manajer, kita tanyakan dulu apa sebenarnya masalahnya, kemudian carikan solusinya, kemudian kaitkan Niki dengan keyakinan kelas. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang bisa menambahkan dari jawaban saya? Bapak Kepala Sekolah, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup menarik apa yang kita bahas pada hari ini. Memang saya juga tertarik tadi terkait dengan keyakinan kelas. Ya, ketika kita membuat kesepakatan kelas beserta dengan peserta didik, memang sebaiknya kita selalu melibatkan siswa. Kenapa? Siswa itu merupakan subjek sekaligus juga sebagai objek. Jadi siswa itu harus kita dorong agar supaya kalau perlu dia sendiri yang membuat aturan, dia sendiri yang menyepakati aturan itu, dan kemudian kan mereka juga yang akan melaksanakan atau menjalankan kesepakatan itu. Jadi berikan keleluasan, berikan ruang kepada mereka untuk berkreasi bagaimana mengelola, memanage ruang kelas mereka sendiri, mau seperti apa kesepakatannya, agar supaya mereka juga teredukasi terkait dengan bagaimana bermasyarakat di dalam kelasnya. Karena pada prinsipnya di sekolah itu memang anak-anak ini kita mempersiapkan bekal untuk kehidupannya di kemudian ya di masyarakat. Ya, itu sangat menentukan. Tadi kita berbicara bahwa hukuman itu sifatnya lebih ke hal yang negatif. Walaupun memang negara kita ini merupakan negara hukum, ya, tetapi itu tidak berlaku di sekolah. Karena kalau di sekolah itu memang kita mengutamakan pendekatan yang lain daripada di masyarakat secara umum, ataupun sifatnya kita bernegara. Ya. Karena di sini kita menuntut peranan dari siswa itu sendiri. Terkait dengan saya patut juga pertanyaannya Ibu Tina menghadapi siswa yang berulang-ulang sudah diberikan pendekatan namun masih tetap melakukan hal yang sama. Saya kira memang apa yang disampaikan tadi Bu Yona dengan melakukan pendekatan yang seperti dipaparkan tadi, perlu memang kita panggil secara persuasif anak-anak ini, kita sharing, menggali informasi apa yang sebenarnya terjadi di anak tersebut, sehingga secara bersama kita bisa menawarkan solusi. Itu di coaching. Ya, kita mengcoaching anak-anak itu agar supaya dia dapat dari dirinya apa yang sebenarnya terjadi dirinya. Kita harapkan bagaimana juga dia bisa mencari solusinya supaya tidak mengulangi perbuatan yang sifatnya negatif tadi. Ya, pelanggaran-pelanggaran itu barangkali yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Kemudian dari pertemuan kita hari ini, terima kasih, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada guru yang hadir dalam kegiatan ini. Saya ucapkan alhamdulillah untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru dan Ibu Guru, kita sama-sama menutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga dengan budaya disiplin ini mampu mendisiplinkan diri kita dan para siswa. Wabillahi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.